ya di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Pak Sanitiar Burhanuddin, bahwa sejak beliau sudah sampaikan bahwa hukum harus tajam ke atas tapi humanis ke bawah. Halo sahabat Dream, kembali lagi bersama saya Nabila Hanum di program Deep Dream. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang mungkin wajahnya sudah familiar nih dengan sahabat Dream semua, karena sering warawiri di televisi. Dan beliau ini juga bisa dibilang memiliki karir yang lengkap di institusi kejaksaan. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Harli Siregar. Halo Pak Harli, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa ya Pak, ya Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah Pak Harli, saya sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Kejaksaan Agung, saya jadi penasaran nih Pak. Selain memberi update terbaru tentang kasus yang tengah didalami oleh Kejagung saat ini, apalagi sih Pak tugas dari Puspenkum sendiri? Soalnya kalau tugas Puspenkum itu sangat luas ya, sangat banyak karena selain kita menjadi corong dari institusi, ya, memberikan berita-berita, informasi kepada masyarakat, kita juga diberi tugas untuk misalnya yang pertama terkait soal penerimaan laporan pengaduan. Jadi kita menjadi garda terdepan ketika misalnya masyarakat memberikan laporan-laporan pengaduannya ke institusi ini, maka semua itu dimulai dari kita. Jadi span lapor itu, ya, itu ada di depan. Nah, itu wilayahnya Puspenkum. Nah, kemudian tentu selain itu adalah bagaimana kita membuat publikasi, ya, yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi, supaya publik, masyarakat bisa melihat bagaimana kerja-kerja kita. Nah, tentu itu juga menjadi bagian dari Puspenkum. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah kita memberikan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat. Jadi Puspenkum itu punya agenda-agenda memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, bukan hanya di kota tapi di pedesaan. Nah, kita baru-baru ini tim kita pergi sampai ke Maluku Utara. Nah, untuk memberikan sosialisasi tentang apa itu hukum ke masyarakat dengan isu-isu yang tentu isu-isu yang sangat menarik ketika ini. Dan selain itu bahwa kita juga memiliki peran dalam rangka membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan. Ya, hubungan kelembagaan baik dengan pemerintah maupun swasta. Jadi Puspenkum itu saya kira menjadi satu gerbong utama, ya, gitu gerbong ya, utama dan lembaga yang saya kira cukup luas tugasnya, dan yang paling penting adalah menjaga citra dan marwah dari institusi itu sendiri. Tadi saya tangkap juga salah satu tugas Puspenkum sendiri adalah memberikan informasi gitu ya Pak, ya, garda terdepan dari Kejaksaan Agung sendiri. Nah, gimana sih Pak cara agar dari informasi dari Kejaksaan itu tidak lebih dulu diketahui oleh orang luar atau mungkin oleh media gitu Pak? Gimana sih cara agar cepat-cepatan gitu Pak ibaratnya dengan media gitu? Nah, jadi kita membangun satu katakanlah SOP ya, standar tertentu. Artinya kami ini kan corong, sehingga kami adalah lembaga pengumpul terhadap informasi yang akan diberitakan kepada masyarakat, yang akan disampaikan, apakah dalam bentuk rilis misalnya, apakah dalam bentuk layanan-layanan masyarakat, kemudian apakah dalam bentuk doorstop dan wawancara seperti ini, banyak hal. Nah, lalu kita sebagai lembaga pengumpul ini adalah terus berkomunikasi dengan bidang-bidang yang ada. Nah, jadi kita tahu ada katakan Piksus, Pidum, Datun, Intelijen, dan seterusnya itu. Nah, setiap hari itu kita menghimpun apa sih aktivitas kegiatan yang ada di lembaga ini, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Nah, sehingga informasi itu kalau kita sudah artinya godok ya, lalu ini sudah layak untuk disampaikan ke masyarakat, maka kita sampaikan. Tetapi tentu ada syaratnya, karena sekarang kan masyarakat butuh kecepatan. Nah, butuh kecepatan, kemudian ketepatan, keakuratan informasi. Nah, kita sampaikan ini secara lugas.
ketika itu sudah menjadi hak publik tentunya. Nah, jadi kalau itu sudah menjadi hak publik, misalnya terkait dengan penanganan perkara yang sudah pro justisi, nah kita sampaikan apa saja kita sampaikan. Nah, sesuai dengan kebutuhan publik ya. Nah, jadi di situ dia peran Puspenkum itu kita kerjakan cepat, kita godok, kita kita susun informasi itu sebaik mungkin, lalu kita sampaikan ke masyarakat. Tentu di situ akan ada fungsi-fungsi edukasi juga yang kita berikan kepada masyarakat. Berarti memang ada SOP-nya sendiri untuk menghimpun informasi-informasi dari daerah, kejaksaan daerah juga ya Pak ya? Nah, termasuk dari daerah. Tentu nanti kalau daerah ada katakan kegiatan atau berita-berita yang memang harus kita sampaikan dari pusat, nah mereka menyampaikan ke kita, lalu kita sampaikan dalam bentuk rilis dan seterusnya. Nah, ini kita share, ya, teruskan ke masyarakat. Oke. Nah, Pak Harli, saya juga jadi pengen ngulik nih. Bapak kan sudah ibaratnya belasan tahun, mungkin puluhan tahun ya di kejaksaan gitu ya Pak ya, sebelum di Puspenkum mungkin di Papua ya Pak berdinas ya Pak? Papua Barat. Nah, apakah menjadi jaksa sendiri cita-cita dari kecil, atau ada nggak sih Pak maksudnya nilai-nilai masa kecil yang Bapak terapkan sebagai penegak hukum saat ini gitu? Ya, yang pasti bahwa tentu ada korelasi ya, bagaimana masa kecil kita, masa remaja, masa muda dengan apa yang sudah kita geluti profesi kita sebagai jaksa sekarang. Kenapa? Karena di jaksa ini adalah kedisiplinan harus tinggi, ya, kedisiplinan harus tinggi, kemudian ada konsistensi, komitmen yang kuat, dan ciri-ciri itu sejak kecil itu sudah diterapkan, ya, apalagi orang tua dulu kan. Nah, jadi ya memang cita-cita kita dulu bukan jaksa. Apa ya tuh kan? Pak? Cita kita pasti pilot, ya kan, sama seperti cita-cita. Jadi pengen jadi pilot nih Pak. Kan? Karena kita kan orang kampung nih. Jadi kalau kita sedang di sawah dengan orang tua itu kita lihat pesawat gitu ya, wah maunya sebagai pilot, ya kan. Nah, tapi karena ciri-ciri penanaman prinsip-prinsip keteladanan, kemudian kedisiplinan, ya, dan itu harus dimiliki oleh seorang jaksa yang baik, jaksa yang mumpuni. Dan untuk sekarang Pak, apa sih tantangan terbesar setelah Bapak dilantik menjadi Kapuspenkum sekarang, dan apa prinsip sebagai penegak hukum yang Bapak terapkan? Nah, jadi di sini kan kita lihat bagaimana menjadikan Puspenkum ini lebih modern, ya. Kemudian bagaimana informasi yang disampaikan kepada masyarakat selain cepat, tetapi ada fungsi edukasi di dalam. Nah, bagaimana membuka akses-akses bagi disabilitas untuk menjawab kebutuhan informasi bagi mereka. Nah, ketika saya hadir di sini, 3 hal ini terus kita bangun. Nah, apalagi kita tahu bahwa di multi platform, ya kan, bahwa informasi ini kan terus berkembang dan begitu cepat. Nah, oleh karenanya kita membuat grup-grup, menghimpun dalam wadah kita sehingga informasi itu lebih cepat kita sampaikan. Dan terus terang, manakala kita misalnya melakukan semacam doorstop dan seterusnya, akses terhadap disabilitas itu kita buka melalui penterjemah, ya. Nah, kemudian itu tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana membangun Puspenkum lebih modern, karena kita tahu ini era digital, ya kan, era digital. Jadi semua masyarakat harus bisa menerima informasi itu lebih cepat lagi melalui fungsi-fungsi digital yang ada. Nah, makanya sekarang ini kan kita sedang nanti kita launching majalah, kemudian kita punya radio, ya kan. Nah, kemudian kita ada podcast dan seterusnya. Nah, ini kita harapkan bisa memberikan informasi yang semakin banyak, semakin baik lagi kepada masyarakat. Jadi bagaimana caranya menyampaikan informasi itu cepat dan juga tepat gitu ya Pak ya? Tentu. Jadi mirip seperti media beneran nih Pak? Ya, saya selalu sampaikan, sebenarnya kami yang di Puspenkum ini adalah wartawan juga kan. Wartawan juga ya Pak ya? Jadi kalau ada media itu yang tanya saya,
Pak, ini bagaimana informasi? Tunggu dulu, saya kan wartawan Anda. Oh, iya. Jadi saya tanya dulu. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, saya tanya dulu, kemudian klarifikasi saya dulu ya Pak ya. Iya, karena jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu juga tidak benar kan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadinya malah hoax gitu. Malah hoax. Tercoreng gitu iya, instansi jadi ya Pak. betul itu tadi. Harus akurat, cepat, dan benar. Nah, kalau itu sudah menjadi hak publik, kita sampaikan. Oke. Nah, tapi Pak selama jadi jaksa, ada nggak sih rasa takut, misal nih tersangka korupsi kan pastinya orang-orang hebat juga nih Pak, punya kekuatan. Ada nggak sih Pak, Bapak merasa takut gitu menghadapi orang-orang yang seperti itu? Saya kira begini, rasa takut, cemas, was-was, gembira, dan seterusnya itu kan memang rasa yang dimiliki oleh setiap manusia kan. Nah, itu sangat manusiawi. Tetapi bagi kami, itu sudah hal biasa. Bagi jaksa itu kalau masih hal-hal seputar itu biasa. Ya. Bahkan Jaksa Agung pernah Pak Burhanuddin ini sampaikan jangan pernah takut, ya kan? Dan itu menjadi spirit, menjadi darah baru bagi kami, ya kan, semangat. Dan itu yang kami lakukan. Jadi kalau hanya soal ancaman atau yang kita sebut dengan katakanlah koruptor baik misalnya yang istilah sekarang itu. Nah, itu mah sudah hal yang biasa. Tinggal sekarang adalah ketika kita bekerja on the track, ya, di atas prinsip-prinsip profesionalitas, di atas prinsip-prinsip akuntabilitas, lalu kenapa harus takut? Karena memang undang-undang memberikan garansi itu adalah tugas kami. Nah, jadi ketika kami mengemban tugas itu yang diberikan oleh undang-undang, ya tentu kami harus lakukan. Justru akan menjadi tanda tanya ketika itu tidak dilakukan. Ya kan, bahwa ada tantangan, saya kira iya. Ya, bahwa ada kendala-kendala itu biasa, ya kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa keluar dari tantangan itu, dari kendala itu? Justru itu ada sesuatu yang menarik. Nah, dan apa yang sudah diraih kejaksaan hingga saat ini, saya kira karena kami punya pemimpin yang memiliki komitmen kuat itu. Jadi sebenarnya kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya perlawanan itu sudah biasa ya Pak? Biasa, itu sangat biasa, ya kan? Oke. Nah, tadi saya juga sempat mention gitu ya Pak ya, kalau Bapak sebelum sebagai Kapus Penkum itu pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang, kemudian Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah, selama rentang waktu menjabat tadi itu Pak, apa sih kasus-kasus yang mungkin paling berkesan yang pernah Bapak tangani? 2008 kami itu pernah mengalami kecelakaan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi atas nama terpidana Adelis. Itu di mana Pak? Itu di Sumatera Utara. Udah. Dan itu korban jiwa kan 2 orang. Jadi ketika kita mau melakukan penghitungan terhadap aset yang dimiliki, nah, ya ketika itu kita kecelakaan. Oh, itu tersangka korupsi ya Pak ya, berarti ya Pak? Ya, Adelis kan kita tahu Adelis yang waktu itu lari sampai ke Singapura, yang dibawa dari Singapura. Oke. Ya kan? Nah, kalau di Papua, kita biasa melakukan perjalanan laut itu 14 jam menuju satu titik yang menjadi tempatnya satu proyek atau kegiatan untuk mengecek posisi apakah benar memang terjadi tindak pidana korupsi. Jadi misalnya lokasi proyeknya itu kita pernah sampai ke Pulau Ayau. Pulau Ayau itu dari Jayapura itu harus ke Sorong ke Waisai baru naik kapal kecil 14 jam. Ya. Dan saya kira ya itu tantangan yang itu sudah biasa, dan saya kira itu belum seberapa dibanding mungkin banyak jaksa juga di daerah terpencil yang mengalami tantangan itu kan. Nah, makanya melalui beberapa waktu yang lalu ada apresiasi dari media terkait itu, saya kira itu sangat luar biasa. Melihat bagaimana kinerja kejaksaan itu sesungguhnya di lapangan. Kejaksaan itu, juga ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Harli sendiri kan baru dilantik Juni ini ya Pak ya, kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Gimana sih Pak perasaannya ketika pertama kali dilantik? Ada nggak sih mungkin rasa cemas atau mungkin gugup seperti itu? Karena kebetulan saat pelantikan itu ada satu kasus korupsi timah yang dapat perhatian besar nih di publik Pak. Gimana Pak? Jadi memang saya sejak dulu sudah terbiasa kalau dengan media itu selalu publikasi.
akrab gitu ya Pak ya? Artinya dimanapun saya bertugas dengan media, apa yang sudah menjadi hak publik, saya selalu berkomunikasi. Nah, mungkin itu jadi modal besarnya. Bahwa ada kecemasan ya pastilah. Iya kan, pasti. Artinya yang kita pikirkan, wah ini kan Puspenkum ini kan tantangannya jauh lebih berat, ya kan? Informasi ini semua cepat. Nah, kita bisa nggak ya? Nah, iya kan? Nah, tapi saya kira ya perlahan karena memang kita mau belajar melakukan sesuatu yang baik, ya kenapa tidak, ya kan? Nah, jadi kita lihat tantangan ini, kita inventarisasi, nah kemudian kita mencoba evaluasi lalu apa yang harus kita lakukan. Nah, maka tadi beberapa hal yang ingin kita lakukan itu dan itu sudah kita lakukan. Jadi kalau media-media wawancara dengan kita itu, saya lebih mengutamakan fungsi edukasi di situ supaya masyarakat bisa lebih paham lagi dan mengenai tugas kewenangan kejaksaan itu lebih tersampaikan lagi ke masyarakat. Oke, nah bicara soal program-program tadi Pak, untuk saat ini setelah Bapak dilantik, apa sih prioritas atau program utama yang akan Bapak jalankan ke depannya? Nah itu tadi bagaimana menciptakan Puspenkum ini menjadi Puspenkum yang lebih modern, ya, lebih modern, tentu humanis, dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana fungsi-fungsi edukasi itu bisa tersampaikan secara lugas, secara baik, secara benar dan membuka akses kepada kaum disabilitas ya supaya lebih memahami lagi tentang apa itu kejaksaan. Nah, itu dia. Jadi dalam setiap kesempatan supaya kaum disabilitas juga bisa lebih mengetahui lebih banyak tentang kita. Jadi dibikin lebih modern gitu ya Pak ya, biar informasinya bisa lebih terbuka gitu ya. Jadi kalau lebih modern kan tentu masyarakat lebih mudah mengakses kan. Nah, karena kalau manual kita harus face to face misalnya itu kan sangat riskan dan itu hanya butuh waktu dan tempat yang sangat terbatas. Oh, sekarang bisa lewat sosial media gitu ya Pak ya. Dengan berbagai multi platform ini, nah bagaimana ini kita bisa membuka akses yang sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui tentang kerja-kerja di Aksa itu. Oke, nah menarik nih Pak, survei indikator politik pada April lalu itu menempatkan Kejaksaan RI pada posisi ketiga sebagai institusi paling dipercaya Pak. Tingkat kepercayaan publik itu mencapai 74,7 setelah Presiden dan TNI. Nah, gimana sih Pak cara Kejaksaan untuk mempertahankan perayaan tersebut? Yang pasti yang pertama kami tentu bersyukur dan berterima kasih atas dukungan masyarakat, ya, karena kerja-kerja apapun yang dilakukan oleh satu lembaga institusi, tetapi ketika tidak mendapat kesan baik di masyarakat, saya kira itu juga tidak akan mendukung, kan satu. Yang kedua, bahwa bagaimana caranya, itu tadi yang saya sebutkan bahwa pimpinan-pimpinan kita saat ini adalah pimpinan-pimpinan yang memiliki konsistensi yang kuat terhadap terlaksananya tugas fungsi kita itu. Nah, di semua bidang, bukan hanya di bidang tindak pidana korupsi. Nah, ini menjadi satu modal besar bagi institusi ini ketika pimpinan kita punya komitmen kuat, punya konsistensi yang kuat, supaya bagaimana? Supaya membangun, karena kan membangun institusi ini kan tidak hanya dari menjalankan tusinya, tapi misalnya secara internal bagaimana SDM dibangun, bagaimana anggarannya bisa lebih banyak lagi, tentu harus melalui perjuangan ke DPR. Nah, bagaimana tusi-tusi yang ada, katakan mulai dari fungsi intelijen, fungsi Pidum, Pitsus, Datun, Pikmil, ya, fungsi WAS, pengawasan. Nah, ini semua digerakkan secara komprehensif, ya, secara bersama-sama, jadi secara simultan. Jadi tidak hanya sporadis, tapi semua ini berperan, termasuk Badiklat kita, ya kan? Nah, sehingga ini mendukung bagaimana eksistensi kejaksaan yang lebih baik. Nah, kemudian tentu dalam pelaksanaan tugas fungsi itu kita menjalankannya di atas prinsip-prinsip yang akuntabel, di atas prinsip-prinsip profesionalitas, sehingga masyarakat bisa mencermati dan menilai. Nah, bagaimana kerja-kerja kita itu. Makanya kalau nilainya menempatkan kita menjadi lembaga ketiga lah, ya, sebagai lembaga yang terbaik, yang terpercaya, tentu karena masyarakat menilai semua aspek itu. Kita kan masyarakat sekarang ini kan sudah cerdas, ya kan? Nah, sudah sangat cerdas. Jadi nggak bisa ditutupi atau ditukangi misalnya, kan? Nah, tapi ya itu tadi,
dengan berbagai hal itu kita lakukan, komitmen yang kuat itu dan konsisten, kita bekerja di atas prinsip profesionalitas dan akuntabel, maka ini semua bisa menghasilkan satu nilai yang baik. Tapi ingat, semua ini bukan untuk kami. Bukan untuk Adiaksa, bukan untuk para jaksa, tapi ini adalah untuk masyarakat, untuk Indonesia emas, ya kan, 2045. Nah, itu adalah tujuan kita semua. Ya, kita rindu bahwa 2045 itu betul-betul Indonesia emas. Dari sisi penegakan hukum, ya kan, nah, karena kami dari situ. Oke, berarti semoga kedepannya Kejaksaan Agung bisa lebih mendapat kepercayaan gitu ya Pak ya di publik sebagai. Nah, itu harapan kita. Ya, kami mengharapkan bahwa kami harus tetap di hati masyarakat. Iya benar. Ya kan? Harus tetap di hati masyarakat. Harus tetap di hati masyarakat. Nah, tadi Bapak sempat singgung juga sedikit soal kasus korupsi ya Pak. Kan sekarang yang paling dapat perhatian publik lah gitu, kasus korupsi timah yang 300 triliun, terus emas Antam juga. Nah, beberapa bahkan ada munculnya istilah koruptor fight back Pak. Dan ada juga beberapa pihak yang menuding Kejaksaan Agung sekarang sebagai lembaga super body gitu Pak. Gimana sih Bapak meluruskan stigma tersebut dan bagaimana Bapak mengatasi serangan balik atau koruptor fight back tadi? Nah, jadi yang pertama begini tentang super body, ya kan? Kalau disebutkan kejaksaan sekarang menjadi lembaga yang super body, saya kira itu pendapat yang sangat keliru. Kenapa? Karena undang-undangnya itu dulu itu, sekarang itu. Tidak berubah juga tidak ya, Pak, berubah, ya kan? Lalu yang berubah apa? Komitmennya, kinerjanya yang semakin baik. Itu. Lalu kalau dianggap itu menjadi super body, di mananya? Itu, ya kan? Nah, jadi maka saya bilang sangat tidak tepat. Dan saya kira itu kalau kita kaitkan dengan hal yang kedua, kita sinyalir bisa menjadi salah satu langkah dari koruptor fight back itu, ya kan? Jadi sengaja menghembuskan isu itu, melawan balik gitu ya Pak, balik, serangan balik terhadap kita, ya kan? Dari sisi memberikan informasi hoax, ya kan? Informasi yang tidak benar ke masyarakat, supaya apa? Supaya ada kebencian terhadap institusi ini, ya kan? Nah, dulu ya, ketika kejaksaan ini tidak sekuat ini dalam rangka menjalankan tusinya, masyarakat kan marah, maka dibentuklah apa? KPK, ya kan? Kan kalau kita refleksi sedikit ke belakang, pembentukan KPK itu karena dianggap kepolisian dan kejaksaan itu kurang mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Lalu sekarang dengan undang-undang kejaksaan yang sama, isinya sama, lalu kita laksanakan, lalu katanya super body. Nah, jadi ini saya kira isu yang sengaja dibangun oleh siapa saja ya yang ingin memang melemahkan. Nah, tapi ingat bahwa Bapak Jaksa Agung terus menguatkan kita, ya, tidak perlu takut, dan memang kita tidak takut, ya kan? Semua baik-baik saja, semua berjalan sesuai dengan tusi, karena memang kita diberi kewenangan itu. Nah, kita saja yang menjalankan kewenangan itu sekarang secara bersungguh-sungguh. Kalau ada hasilnya yang dinilai oleh masyarakat tadi sesuai dengan apa penilaian masyarakat yang lembaga nomor 3 terbaik, terpercaya. Nah, saya kira itu adalah konsekuensi logis, konsekuensi positif dari kerja-kerja yang sudah kita lakukan, dari komitmen itu, dari konsistensi itu. Nah, jadi kan ibaratkan ini sawah kan, pimpinan ini sudah menanam, sudah merawat. Bahwa kita sekarang menuai hasilnya seperti ini, saya kira itu suatu konsekuensi logis. Jadi bukan merupakan satu katakanlah karena kewenangan yang begitu super. Saya kira itu tidak sekali lagi sangat tidak tepat. Tapi justru memang karena kinerja kejaksaan sendiri membaik kayak gitu membaik, ya Pak. Dan terbukti dari penilaian masyarakat. Nah, itu. Benar-benar. Nah, bicara soal korupsi nih Pak, pasti nggak lepas dari yang namanya pemulihan aset. Nah, baru-baru ini kan Kejagung juga melantik Kepala Badan Pemulihan Aset nih Pak. Gimana sih perkembangannya sejauh ini terkait dengan perampasan aset koruptor dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Nah, jadi dengan hadirnya lembaga ini kan menjadi tiang tonggak sejarah bagi kami, ya, bagi institusi kejaksaan. Nah, jadi dari segi kelembagaan, ya, dari sisi kelembagaan ini kan ditingkatkan dia dari yang hanya pusat ini jadi badan. Nah, tentu kewenangan juga akan semakin kuat, ya kan? Kewenangannya semakin kuat. Nah, yang kita rasakan sekarang bahwa keberadaan pusat pemulihan aset ini sangat mendukung, sangat membantu. Jadi
kalau misalnya menangani satu perkara katakanlah tindak pidana korupsi ya, karena tujuannya bukan hanya pemidanaan ya, tapi bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara melalui apakah perampasan aset atau sita eksekusi terhadap aset-aset terpidana. Nah, ini fungsi PPA hadir di situ. Nah, itu dia, ya kan? Jadi tidak hanya Pisus misalnya yang kerja, tapi ada lembaga yang mensupport, ya kan? Nah, itu PPA. Jadi kalau ada misalnya informasi terkait aset seseorang terpidana, katakan kalau ini terkait sita eksekusi, ya, nah ternyata pengembalian kerugian keuangan negaranya belum memadai. Nah, ini terus akan dilakukan, ya kan? Nah, makanya PPA hadir untuk memberikan fungsi-fungsi supporting itu, ya kan? Nah, kita harapkan mudah-mudahan kehadiran PPA ini ya tentu akan memperkuat bagaimana menjalankan komitmen dan konsistensi sikap pimpinan tadi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan untuk tingkat keberhasilannya sendiri gimana Pak? Apakah mungkin ada beberapa hambatan atau kendala seperti itu dalam menyita aset-aset yang tadi? Kalau hambatan kendala pasti ya, apalagi kan yang paling kita rasakan sekarang itu kalau misalnya aset itu terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu, atau misalnya aset yang diduga berkaitan dengan kejahatan tindak pidana korupsi itu ternyata sudah diletakkan dengan hak-hak tanggungan, misalnya, ya kan, yang sudah diagunkan ke bank, ya kan. Nah, kemudian ada kepentingan-kepentingan pihak ketiga di situ yang terafiliasi. Nah, ini membutuhkan satu energi, satu strategi, ya, dan tentu kan aset yang disita, dirampas, dilelang, tentu kan itu aset yang sudah bersih, yang sudah clear, ya kan. Maka fungsi PPA juga di sini akan mensupport, tentu membantu dalam rangka mengclearkan ini untuk bisa ditarik menjadi aset yang akan diharapkan bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Oke, berarti untuk saat ini memang sedang bekerja keras lah gitu ya Pak ya. Pengembalian walaupun PPA kita masih baru, tapi mereka kan kerjanya 100% ya Pak. Ya kan? Dan kan sekarang turun ke daerah-daerah ya, di mana aset itu langsung lacak, lihat, ya kan. Nah, kalau itu sudah ada masih pihak ketiga, di-clearkan. Kalau sudah clear and clean, nah udah langsung sikat langsung, gitu. Ya kan. Pak, mau tanya nih tentang bagaimana sih anggapan Bapak yang mungkin beberapa orang masih ada stigmanya kalau hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, Pak. Dan tadi Bapak sempat mention juga terkait dengan program humanisnya kejaksaan. Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau kita sekarang ya di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Pak Sanitiar Burhanuddin, bahwa sejak beliau sudah sampaikan bahwa hukum harus tajam ke atas tapi humanis ke bawah. Nah, artinya kita juga bukan mengada-ada, bukan lalu misalnya kalau ini pejabat publik lalu sikat. Nah, itu kan enggak juga. Kita menegakkan hukum tetap dengan koridor hukum. Nah, tapi prinsip ini yang dimaksudkan adalah bagaimana hukum ini dalam konteks pencapaian tujuannya tidak hanya untuk mencapai tujuan hukum dalam konteks kepastian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hukum ini bisa adil dan bermanfaat. Nah, oleh karenanya humanis ke bawah. Nah, kita tahu apalagi dengan Perja 15 tahun 2020 ya yang diterbitkan Pak Jaksa Agung terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, ini sangat membantu sekali dan ini merupakan ini terobosan yang sangat luar biasa ya, dan saya sebagai Kapus Penkum selalu terbayang ini bagaimana inspirasi ini bisa lahir ke beliau ya kan. Nah, karena jauh-jauh sebelumnya kan baik mau perkara kecil, perkara besar sama saja di mata hukum. Tapi dengan konsep tajam ke atas dan humanis ke bawah, maka fungsi-fungsi restoratif sekarang sedang kita bangun. Saya juga sempat baca tuh katanya ada rumah RJ, Pak, rumah restoratif justice gitu ya, Pak ya. Nah, itu gimana sih, Pak? Apa yang ada di rumah itu, Pak? Ya, jadi kalau di daerah-daerah itu di wilayah-wilayah kejaksaan negeri ada rumah restoratif namanya ya. Jadi diharapkan itu menjadi balai-balai, menjadi rumah-rumah pertemuan masyarakat
dalam konteks menyelesaikan perkara-perkara yang dalam standar tertentu ya, perkara-perkara kecil misalnya itu diselesaikan saja secara adat lah, kalau istilah Medan itu selesaikan secara adat, ya kan. Nah, jadi rumah restoratif itu nanti jaksa akan hadir di situ untuk apa? Untuk melihat bagaimana prosesnya dan menyelesaikannya. Jadi, nah sekarang kita sangat diapresiasi soal itu, ya kan, membangun rumah-rumah restoratif di daerah-daerah, di desa-desa, ya, di kelurahan-kelurahan dalam konteks itu. Berarti nanti jaksa akan menilai apakah kasus ini layak untuk diputus di pengadilan atau? Ya, kita dengan standar tertentu, ya dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan Perja nomor 15 tahun 2020 itu, ya kita menghentikan perkara itu, jadi nggak kita bawa ke pengadilan, kita selesaikan di situ. Karena Jadi ada beberapa syarat-syarat yang ya, dinilai, misalnya bahwa pelaku itu baru sekali melakukan tindak pidana, kemudian ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta, ya kan? Nah, ini bisa kita hadirkan antara korban dengan pelaku, lalu ada perdamaiannya, ya, lalu diselesaikan, dan itu sangat terbuka, akuntabilitasnya harus teruji. Dan yang paling penting apa? Ada sisi profiling yang dilakukan oleh kita kepada baik pelaku maupun korban. Jadi memang artinya begini, profiling ini untuk betul-betul melihat ini merupakan kebutuhan mereka. Nah, dan yang paling penting ada persetujuan pimpinan. Nah, jadi ini diekspos. Jadi nggak hanya misalnya selesaikan di daerah udah cukup. Tidak, kita ekspos. Jadi setiap hari, hampir setiap hari itu Pak Jampidum ya, memimpin ekspos ini untuk melihat langsung persetujuannya, apakah disetujui atau tidak. Dan itu ada video-video yang diputar, dokumentasi. Jadi nggak hanya misalnya antara jaksa dengan jaksa, bukan. Nah, jadi dilihat dia. Informasinya juga terbuka gitu ya. Ya kan, bahkan ada testimoni dari biasanya dari pemerintahan setempat, pemerintahan kampung misalnya, pemerintahan desa, dari dihadiri penyidik. Nah, itu jadi banyak pihak, jadi sangat terbuka sekali. Ya. Kasus apa sih Pak yang paling banyak ditangani untuk RJ sendiri sampai saat ini? Misalnya pencurian, kasus-kasus pencurian, ya kan. Nah, katakan misalnya biasanya kekerasan dalam rumah tangga, ya. Jadi kalau ada suami istri karena pengaruh emosi, datang suami tempeleng istrinya, ya kan, padahal anaknya masih kecil, emosi sesaat, ya kan, lalu besoknya sadar, tapi ini sudah proses di kepolisian, baru sadar, aduh, ini gimana istri dan anak-anakku ini, ya kan. Nah, seperti ini banyak sekali di daerah itu kita selesaikan. Berarti untuk kasus KDRT nih Pak, misal kalau seperti itu kan berarti harus ada persetujuan dari si korbannya juga ya Pak, ya, dari istrinya. Ya, harus ada perdamaiannya, dan syarat utamanya itu perdamaian. Iya kan. Nah, perdamaian itu. Kalau dari Bapak sendiri nih, sejauh ini menangani kasus yang RJ ini Pak, apa sih yang paling menarik Pak kalau yang pernah Bapak tangani? Sebenarnya banyak Mbak. Jadi apalagi di Papua kita kan hampir setiap hari melakukan expose terhadap perkara-perkara yang kita selesaikan dengan prinsip restoratif justice ini. Misalnya biasa penganiayaan karena apa? Karena mabuk. Nah, jadi persoalannya sepele. Iya, persoalannya sepele ya. Dulu itu kalau di Papua ya, dulu kita di Sumatera Selatan itu ya, jadi orang tuanya ini mencuri handphone hanya untuk membayar uang sekolah anaknya. Wah, kasihan banget. Iya, benar. Nah, itu. Jadi pada akhirnya ya diputus ya Pak, ya, diselesaikan secara restoratif. Nah, seperti itulah. Tapi ini sangat humanis sekali ya. Prinsipnya sebenarnya di situ. Esensinya yang mau kita bangun itu adalah bagaimana membangun kepada keadaan semula. Jadi humanismenya yang harus jalan, sisi kemanusiaannya yang betul-betul harus jalan, baik pada sisi pelaku maupun pada sisi korban. Itu. Nah, jadi mengembalikan keadaan pada jadi seolah-olah bukan seolah-olah, tapi keadaannya menjadi pure kembali, ya kan. Nah, jadi tidak ada lagi misalnya namanya kalau orang berantem, ya kan, ada rasa masih ada marah-marah, dendam gitu ya Pak. Ya kan? Tapi dengan ini
dikembalikan pada semua clear ya, Pak? semua. Oke. Nah, untuk sampai Juni ini Pak, ada berapa kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice? Saya kira ada ratusan lah, ya kan? Ratusan, nanti kalau terkait datanya bisa diupdate. Bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 5.000. Sampai Juni ini Pak? Iya, maksudnya sejak tahun 2020 itu, ya kan, sudah lebih dari 5.000 kasus ya Pak ya? Mungkin 6.000-an ya kan, kasus yang diselesaikan secara restoratif. Dan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang kita lakukan ini, sangat diapresiasi masyarakat, karena ini memang ini yang dibutuhkan gitu. Iya. Nah, ini yang dibutuhkan. Maksud saya begini, di lembaga lain ada juga penyelesaian secara restoratif, tapi yang betul-betul dekat dengan penyelesaian istilah restoratif justice yang sesungguhnya itu yang kita lakukan ini sama seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Nah, jadi tidak semua perkara harus di restoratif, ya kan? Itu juga bisa menjadi bias, ya kan? Nah, tapi kita betul melihat bahwa ini adalah kebutuhan hukum masyarakat. Nah, itu. Jadi sisi humanis yang harus dibangun di situ. Berarti sisi humanisnya memang ditonjolkan sekali dalam program ini ya Pak ya. Dan apa sih untuk ada evaluasi atau perbaikan nggak Pak dalam program ini untuk ke depan? Saya kira pimpinan akan terus melakukan evaluasi ya, dan sebenarnya evaluasinya begini. Ketika program ini digulirkan, profiling itu belum ada. Nah, tapi dalam perjalanannya, maka sisi profilingnya ini sudah diadakan. Maksudnya untuk memastikan bahwa ini adalah kebutuhan hukum bagi para pihak. Itu dia. Nah, jadi melihat betul bagaimana kondisi dari pelaku, kondisi dari korban, dan masyarakat sekitar. Jangan sampai misalnya ada akal-akalan, ya kan? Udah kita damai. Nah, tapi damai itu di bawah paksaan. Iya, benar. Lalu dibuat RJ. Nah, padahal sebenarnya bukan itu kebutuhan hukumnya, ya kan? Itu hanya karena akal-akalan. Nah, dengan profiling ini, maka itu bisa dipastikan dan itu menjadi mitigasi terhadap bias yang itu. Tepat sasaran tepat lah sasaran. Ya, Pak, ya. Nah, mungkin ke depan ini tentu berkembang lagi. Nah, bukan hanya tindak pidana terkait dengan orang dan harta benda, sekarang sudah mulai tindak pidana narkotika. Nah, sudah bisa RJ ada RJ-nya. Ada, tapi klasifikasinya ada, ya kan, misalnya tidak lebih dari 1 gram, kemudian baru pertama kali, dan dia tentu pecandu lah, ya kan, bukan atau pengguna bukan pengedar. Pengedar kalau 1 gram juga, ya kan. Nah, jadi syarat-syarat itu ketat dan profilingnya itu betul-betul dilakukan. Jadi nanti di Perja 15/2020 itu ada mekanismenya, SOP-nya. Nah, itu yang sampai harus expose baru mendapat persetujuan. Jadi memang tahapannya ketat gitu ya Pak ya, biar tepat sasaran. Jadi tidak semua kasus bisa. Ketat tapi limit. Ketat tapi limit. Iya. Nah, maksudnya limitasi waktunya jelas. Nah, itu diatur di situ. Jadi biar ketat, tapi kalau lama ini tidak, limitnya jelas. Itu Menarik banget nih program RJ Restoratif Justice Pak. Pak, saya tiba pengen bahas tentang yang beberapa waktu lalu itu sempat heboh penguntitan Jampitsus Pak. Kemudian setelahnya, beberapa saat setelahnya itu Wakil Ketua KPK itu mengungkapkan kalau ada semacam kurangnya koordinasi dengan Kejaksaan dan Polri. Nah, saya pengen clear aja nih Pak, bagaimana sih mungkin komunikasi atau hubungan antar lembaga sendiri Pak? Nah, jadi yang pertama saya mau tegaskan bahwa hubungan kita secara kelembagaan itu baik-baik saja. Itu dulu ya. Baik-baik saja nih. Baik-baik saja. Ya kan, itu kan ada bait lagu itu kan. Baik-baik saja. Dan memang itu kenyataannya. Nah, yang kedua, bahwa ada anggapan bahwa kepolisian dan kejaksaan sangat begitu tertutup, sulit ketika akan dilakukan fungsi-fungsi koordinasi, supervisi yang dilakukan oleh KPK. Nah, sesuai dengan pernyataan kami di beberapa media waktu lalu, kami sudah sampaikan bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Alasannya begini. Yang pertama, bahwa kalau kita lihat undang-undang KPK, bahwa fungsi-fungsi koordinasi dan supervisi itu ada di KPK. Itu loh.
Makanya kaitannya dengan super body tadi, di mana super body-nya kita, sedangkan fungsi supervisi koordinasi ada di mereka. Iya, benar. Nah, satu. Yang kedua, kalau fungsi supervisi koordinasinya di KPK, lalu bagaimana mungkin kepolisian dan kejaksaan bisa menutup diri? Karena itu undang-undang. Iya kan? Karena dari KPK sendiri ya Pak? Iya, itu loh. Kan nggak mungkin. Kalau misalnya KPK datang mau melakukan supervisi koordinasi, lalu kita bisa menutup diri, itu bahasa undang-undang. Iya. Ya kan? Nah, ini logika hukum yang mau saya sampaikan ya, bukan perasaan. Iya. Nah, apalagi selama ini kita mensupport, sangat mensupport baik dari pimpinan terhadap institusi KPK, supaya KPK itu menjadi KPK yang hebat. Apa? Kita mengirimkan personil-personil di KPK itu personil yang handal, yang mumpuni, yang memiliki integritas dan kemampuan yang luar biasa. Nah, kalau kita nggak mensupport dalam konteks membangun hubungan kelembagaan, ya gimana? Nggak bagaimana? mungkin ya, Pak? Itu, ya kan? Nah, jadi makanya saya kira sangat tidak beralasan ya bahwa ada isu seperti itu. Tapi yang kami rasakan kita baik-baik saja. Baik-baik aja Nah, ya. misalnya kita kan pernah di daerah nih, ya kan, di daerah. Nah, biasa teman-teman dari KPK itu kan jaksa juga. Iya. Nah, kan mereka juga penuntut umumnya, ya kan. Lalu mereka ke daerah. Lalu yang mereka temui siapa? Kan kita juga di daerah, ya kan. Walaupun label mereka label KPK, kita label kejaksaan. Ada teman kita label kepolisian. Jadi koordinasi itu tetap terjalin sebenarnya Pak. Ya, baik formal, informal, ya itu sangat terjalin sekali, ya kan. Nah, dan kita selalu support di daerah itu apa kebutuhannya. Misalnya nih, ya kita kan di daerah, kejaksaan itu kan di daerah, artinya institusinya, satkernya sampai ke daerah. KPK kan belum. Nanti. Nah, lalu kita memberi support misalnya soal pengamanan tahanan, ya. Antar jemput tahanan teman-teman KPK waktu proses persidangan, ya itu kita lakukan. Bahkan pengamanan terhadap personil jaksanya, itu loh. Jadi kalau ada pernyataan yang menyatakan ada ketertutupan, saya kira ini soal perasaan. Ya? Nah, itu soal perasaan. Kalau kenyataannya mah, aduh, asik-asik aja. Adem-adem. Iya, adem-adem, nggak ada masalah. Ya kan? Iya, nggak ada masalah. Oke. Nah, Bapak, kita kembali ke tugas Puspenkum sendiri nih, Pak. Mungkin pasti Bapak sudah familiar gitu ya dengan media sosial gitu. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak memanfaatkan medsos sendiri agar bisa memberikan informasi yang lebih masif kepada masyarakat? Mungkin dari kontennya atau? Ya, tentu satu, memang konten ini kan menjadi syarat utama, ya kan? Karena kalau kontennya tidak menarik, bagaimana pemirsanya mau menangkap informasinya, ya kan? Jadi, nah kita di Puspenkum ini tentu tadi kan ini eranya digital, lalu ada modernisasi. Nah, lalu kontennya itu juga harus dibuat supaya menarik, tapi sisi informasinya itu nggak boleh keluar, nggak boleh hilang ya Pak. Nah, nggak boleh melenceng, itu loh. Tapi hanya misalnya desainnya, bagaimana masyarakat supaya kadang-kadang hukum ini kan ribet, ya kan. Nah, tapi bagaimana kita membuat satu konten yang menarik, yang bisa informasinya bisa dipahami masyarakat dengan mudah. Nah, inilah yang sedang kita kerjakan. Makanya dalam pembuatan iklan layanan masyarakat kita, kemudian sekarang ada film-film yang sedang digarap untuk mengenal lebih jauh lagi tentang tugas fungsi kejaksaan itu, kemudian bagaimana berbagai multi platform ini sekarang kita isi dengan aktivitasnya jaksa dan kejaksaan itu. Nah, menghiasi itulah dengan desain konten yang lebih menarik, lebih mudah dipahami masyarakat. Nah, ini kita harapkan masyarakat akan mendapat informasi yang lebih banyak lagi tentang kejaksaan. Pak, di tengah masifnya informasi gitu ya, semua orang sekarang media sosial, informasi didapat dengan sangat cepat. Apa sih tantangan dari Kejaksaan Agung ke depannya? Nah, saya selalu menyatakan kepada teman-teman, khususnya di Puspenkum ini, memang betul media ini sekarang kan cepat-cepatan. Iya. Ya, semua mau menjadi penerima pertama, itu, ya kan? Bener. Nah, tapi saya selalu katakan kita harus tetap pada kaidah-kaidah yang ada.
Kaidah-kaidahnya apa misalnya? Nah, jadi satu, kita tidak boleh dong menganak emaskan, menganak tirikan. Nah, ketika misalnya kegiatan itu sudah akan kita publish, sudah kita akan rilis misalnya, ya kita dorong kepada siapa saja yang memang membutuhkan itu, kepada media dengan berbagai platform tadi. Nah, ya kan? Nah, kemudian tentu tidak boleh lama. Nah, karena media pun kan butuh cepat, masyarakat juga butuh cepat tahu. Ya kan, peristiwa hari ini, katakan seperti kemarin peristiwa penembakan yang dialami Donald Trump, nah, langsung publik sudah dunia kan. Nah, mungkin itu menjadi contoh, ya kan. Nah, kita juga harus begitu. Jadi kita bekerja menempatkan personil kita yang ada di Puspenkum ini selekat mungkin dengan kegiatan itu supaya bisa langsung dipublish. Ya Kalau kan? untuk penanganan kasus sendiri Pak, apa sih untuk yang akan dilakukan ke depannya dan tantangan ke depannya? Ya, saya kira sebenarnya SOP-nya kan sudah ada kan. Di masing-masing penanganan perkara, baik di Pidum, di Pisus, di Datun, semua SOP itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi terkait penanganan perkara itu kepada publik melalui sarana media yang ada. Nah, itulah fungsi Puspenkum lah dalam rangka melakukan penggodokan. Nah, tapi di sini perlu akselerasi lagi, perlu percepatan supaya masyarakat itu jangan sampai katakan media lah, jangan sampai begitu lama mendapatkan informasi. Dan kita harus terbuka. Nah, terbuka. Jadi saya itu bahkan hampir 24 jam ya. Ya, libur juga nanti dihubungi media. Pak, izin mengganggu libur Bapak ini gini, saya jawab. Ya kan? Nah, atau kalau saya belum ada jawaban, saya konfirmasi, karena itulah fungsi Puspenkum, ya kan. Kita kan wartawannya wartawan. Iya benar. Kan? Berarti kerja 24 jam gitu ya Pak. Kalau gitu kalau misalnya lagi libur gitu Pak, biasanya Bapak ngapain tuh? Karena pada sibuk yang banget pasti nih. handphone harus terus 24 jam. Ya kan? Karena itu tadi. Dan paling sering media itu ketika kita libur, kadang-kadang kenapa baru sekarang ya? Ya, kenapa enggak kemarin gitu, ya kan? Tapi mungkin ya mungkin ada juga strategi media kan, kita nggak paham ya. Tapi itu kita layani. Lalu saya sampaikan, ya mohon maaf, saya konfirmasi dulu. Ya, kalau memang informasi itu belum bisa saya jawab misalnya, ya kan? Tapi kita layani. Nah, sebisa mungkin, sebaik mungkin. Nah, karena ya itu yang kita sampaikan. Nah, kita ini pelayan, ya kan, pelayannya media. Nah, karena kita di Puspenkum. Nah, di tengah kesibukan tadi nih Pak, misal kalau misalnya Bapak lagi refreshing tuh biasanya ngapain gitu? Misal ngerjain hobi atau mungkin baca gitu Pak? Iya, banyak. Misalnya ya katakanlah dengan keluarga, anak-anak kita jalan misalnya ke mall, ya kan. Jadi menghabiskan waktu dengan keluarga ya Pak ya? Cuci mata, ya kan, menghilangkan kepenatan. Tapi kadang-kadang di situ ada juga, Pak izin. Ada juga yang menghubungi. Itu, lalu kita baca ya, kita sampaikan. Oke, jadi memang sebisa mungkin waktu luang itu menghabiskan waktu dengan keluarga ya Pak ya. Kita sudah diperintah pimpinan di sini, ya kan. Lalu ya kita kan harus bisa mewakafkan diri nih untuk menjadi corongnya institusi ini, ya kan. Jadi ya kita harus bekerja betul-betul maksimal. Jadi refreshingnya dengan keluarga ya. Oke, nah tadi seru banget ya Sahabat Dream, kita ngobrol dengan Pak Harly dan tentunya kita pasti pengen lanjut ngobrol nih, tapi sayang banget waktunya udah habis nih Pak. Nah, Pak Harly terima kasih banget sudah meluangkan waktunya buat ngobrol hari ini dengan Sahabat Dream. Puspenkum, terima kasih. Iya. Oke, nah Sahabat Dream itu tadi perbincangan kita dengan Pak Harly. Nantikan perbincangan menarik lainnya di program Deep Dream bersama narasumber yang tentunya tak kalah menarik. Saya Nabila Hanum, pamit undur diri, sampai jumpa.